Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kerakyatan dan Kewirausahaan Sosial, Ibu Lilis Karwati, MPD, dan rekan-rekan Penmas kelas C yang saya banggakan. Izinkan saya, Muhammad Gerard, sebagai moderator dari kelompok 4 untuk memimpin jalannya presentasi kali ini yang bertemakan tentang kepemimpinan yang berjiwa wirausahawan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 4. Pertama, Aditya Ahmad Fahreza. Kedua, Hestia Wandasari. Yang ketiga, Luciana Dewi. Dan yang keempat, Nur Indah Lestari Kusuma. Kepada rekan-rekan kelompok 4 yang akan menyampaikan materinya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli. Menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sondang Pesiagian, kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar melaksanakan pekerjaan bersama menuju suatu tujuan tertentu. Dan menurut Whitehead, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berjiwa wirausahawan merupakan jiwa kemandirian seorang pemimpin yang kemudian untuk mendapatkan penghasilan dengan membuka usaha yang dihasilkan dari kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Kemudian selalu memiliki optimisme yang tinggi dalam melakukan segala hal. Kartini Kartono menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan terbagi atas yang pertama tipe karismatik. Tipe ini mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa sehingga mereka mempunyai pengikut yang jumlahnya besar. Kesetiaan dan kepatuhan pengikutnya timbul dari kepercayaan terhadap pemimpin tersebut. Yang kedua tipe paternalistik, tipe kepemimpinan dengan sifat-sifat antara lain yang pertama menganggap bawahannya belum dewasa, yang kedua bersikap selalu melindungi, jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan, dan selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Yang ketiga, tipe otoriter. Pemimpin tipe otoriter mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin organisasi sebagai miliknya. Yang kedua, pemimpin bertindak sebagai diktator. Yang ketiga, cara menggunakan bawahan dengan paksaan dan ancaman. Keempat, tipe militeristik. Dalam tipe ini, pemimpin mempunyai sifat-sifat menuntut kedisiplinan yang keras dan kaku, lebih banyak menggunakan sistem perintah, formalitas yang berlebihan, dan tidak menerima saran dan kritik dari bawahan. Dan yang kelima, tipe demokrasi. Tipe demokrasi mengutamakan masalah kerjasama sehingga terdapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahan. Jadi, pemimpin menitik beratkan pada aktivitas setiap anggota kelompok sehingga semua untuk organisasi diibaratkan dalam aktivitas yang dimulai penentuan tujuan, dan pembuatan rencana keputusan disiplin. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan antara lain, 1. Kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. 2. Kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Ketiga, kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. A. Pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mempunyai integritas tinggi, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Kepemimpinan yang ideal saat ini merupakan tindakan pengaruh yang terpisah, yang tidak tergantung pada peran, karakter, atau sifat kepribadian siapapun. Adapun karakter utama pemimpin ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin yang cerdas. Yang kedua, pemimpin yang berinisiatif. Yang ketiga, pemimpin yang bertanggung jawab. Yang keempat, pemimpin yang dapat dipercaya.
Yang kelima, pemimpin yang jujur. Yang keenam, pemimpin yang rela berkorban. Yang ketujuh, yang terakhir, pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. B. Kepemimpinan yang berjiwa sosial. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan, proses, atau fungsi yang digunakan dalam memengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan berjiwa sosial berarti mampu melakukan hal yang sekiranya dapat bermanfaat bagi orang, termasuk dengan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan simpati terhadap sesama. Jadi, kepemimpinan yang berjiwa sosial adalah pemimpin yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan yang mampu melakukan hal kebaikan dan simpati terhadap sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengeluangkan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kemampuan sosial berkaitan dengan etika, bagaimana seorang pemimpin dapat mempertimbangkan dengan lainnya. Bersikap baiklah kepada bawahan. Tanamkan iklim yang nyaman dalam lingkungan kepemimpinan kita dengan saling menolong, bekerja sama, bersikap terbuka, ramah, bergaul dengan lingkungan sehingga tidak ada kekuasaan yang terjadi antara pimpinan dan bawahan dalam lingkungan tersebut. Kesimpulannya, pemimpin yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh, mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi, ketajaman, intuisi, dan kemampuan analitikali yang dapat diandalkan, mampu memimpin dan memotivasi orang lain, dan berani mengambil resiko dalam memanage dan menjalankan roda organisasi. Sukses tidak hanya seorang pemimpin melaksanakan tugas kepemimpinannya tidak ditentukan oleh tingkat kemampuan teknis yang dimilikinya. Akan tetapi, lebih banyak ditentukan juga oleh keahliannya menggerakkan orang lain untuk bekerja dengan baik dan mewujudkan ide-ide cemerlang menjadi kenyataan melalui proses kerja yang baik. Pemimpin yang berjiwa entrepreneur tidak melaksanakan sendiri tindakan-tindakan yang bersifat operasional, tetapi mengambil keputusan, menentukan kebijaksanaan, dan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan. Itulah pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.